Sore, Bapak Suyanto, kami dari kelompok 7 bab 1 case yaitu tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan kelompok kami yaitu ada Desi Oliviana Putri, yaitu saya sendiri, NRP 130 117 910. Ada Aurel Regita Ahmedia 130 1233. Ada Brian Rashad Edi 130 1244. Zoya Neidira Amanda 130 1268. Kemudian ada Michelle Ricardo Chandra 130 1240. Saya akan menjelaskan makroekonomi. Makroekonomi mempelajari pembentukan dan interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat dalam menentukan tingkat bunga lapangan kerja yang tersedia dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan makroekonomi akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan makroekonomi yang akan dicapai. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan dua kebijakan utama pemerintah yang dipergunakan untuk manipulasi pemerintah dan penawaran agregat. Kebijakan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan kebijakan moneter menggunakan perubahan jumlah uang beredar untuk mencapai tujuan makroekonomi. Selanjutnya yaitu fakta singkat potret ekonomi 2020. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi kuartal 2 minus 5,32%. Yang kuartal 3 yaitu minus 3,49%, yaitu resesi. Yang kedua adalah survei kegiatan usaha atau SKDU, yaitu minus, adanya perbaikan di akhir tahun. Yang ketiga adalah PMI manufaktur di level ekspansi 51,3 per Desember. Yang keempat retail sales index, yaitu belum pulih, November menurun dibandingkan Oktober. Yang kelima adalah indeks keyakinan konsumen, yaitu mendekati optimis pada akhir tahun 96,5%. Yang terakhir adalah defisit APBN 2020 naik menjadi 6,34% PDB. Saya Brian Rashad dengan NRP 130120044 akan menjelaskan anggaran PEN 2020 sejumlah 695,23 triliun yang terdiri dari kesehatan, perlindungan sosial, sektoral KL dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, insentif usaha. Dengan realisasi PEN 2020 adalah 579,78 triliun. Kemudian ada anggaran PEN 2021 dengan total 553,9 triliun yang terdiri dari kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM, dan pembiayaan korporasi. Secara umum, pandemi COVID-19 telah berdampak buruk pada ekonomi nasional sepanjang tahun 2020. Lalu kendati mulai dari bulan 3 2020 mulai membaik. Kondisi ekonomi nasional tampak dari sejumlah indikator perekonomian seperti pertumbuhan ekonomi, survei kegiatan dunia usaha atau SKDU, indeks manufaktur PMI, retail sales index, indeks keyakinan konsumen, dan jasa keuangan. Pandemi COVID-19 juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Ekonomi Indonesia 2020 diperkirakan tumbuh negatif dan angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Pemerintah telah menerbitkan beragam regulasi dengan tujuan agar roda ekonomi nasional kembali bergerak ke arah positif. Salah satunya, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Kemenpora RI terus mengajak anak muda Indonesia untuk bersatu dan bangkit menghadapi pandemi COVID-19 melalui momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92 tahun 2020. Saya Auregita NRP 130120033. Jadi pemerintah tetap melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Melalui PEN ini diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat di tahun 2021, sekaligus untuk memperluas penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Pemulihan ekonomi nasional dilakukan dengan mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif. Berikut akan kami sampaikan
cuplikan video pertumbuhan ekonomi dalam bentuk solidaritas sosial. Kalau kita bandingkan pada triwulan 2 tahun 2020 atau secara Y on Y, perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Ini adalah sebuah hasil kerjasama dari banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tapi juga otoritas, dunia usaha, termasuk dalam hal ini masyarakat juga. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah secara konsisten dalam konteks pemulihan ekonomi nasional, perlindungan sosial bagi golongan masyarakat bawah, kemudian bantuan permodalan bagi kelompok-kelompok usaha kecil dan mikro, ataupun relaksasi kebijakan yang membantu dunia usaha secara keseluruhan, itu tentu mendorong pertumbuhan ekonomi kita itu juga dapat terjaga dengan baik dan menunjukkan arah yang positif secara perlahan, dan tren ini memang kita lihat sejak Q1 ya, di tahun 2021 yang lalu. Banyak faktor ya. Pertama tentu konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yang baik ini tentu juga tidak terlepas ya dari sokongan daya beli yang datang atas juga program-program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah. Atas dasar itu maka sejak awal Pak Presiden itu menekankan agar satu perlindungan sosial itu sepenuhnya tepat sasaran, tepat waktu, tidak boleh terlambat. Ya, baik dalam bentuk berbagai macam program terhadap golongan-golongan usaha mikro kecil juga sama. Pak Presiden menyerahkan sendiri bantuan-bantuan bagi golongan usaha mikro kecil agar mereka bisa dapat memulai usahanya dan berkembang. Bukan hanya usaha kecil, begitu juga terhadap usaha menengah dan usaha besar. Arahan-arahan dari pemerintah, khususnya Pak Presiden juga agar diberikan kemudahan baik dalam permodalan maupun bagian daripada misalnya relaksasi kebijakan yang memberikan restrukturisasi misalnya dalam kerangka kredit bagi mereka. Dalam situasi ini yang kita butuhkan adalah kerjasama dan solidaritas sosial. Kalau kita bisa membangun kerjasama dan solidaritas sosial yang baik, ini adalah sebuah modal ya, untuk kita bisa mempertahankan performance perekonomian nasional kita ke depan. Maka kemudian aspek kerjasama, solidaritas, persatuan, saling membantu pemikiran ataupun dalam tindakan, ini adalah modal yang sangat kuat bagi kita untuk bisa tetap menjaga laju pertumbuhan perekonomian kita dalam kondisi yang baik.